Dari sisi kami sebetulnya kan masih ada beberapa ahli juga yang mau dihadirkan ya. Tapi memang mengingat belum ada jadwal dari Polda Metro Jaya untuk ahli-ahli tambahan, makanya kami menyesuaikan gitu. Tetapi harus diingat bahwa tersangka itu diberikan hak hukum untuk mengajukan saksi yang meringankan atau saksi ada charge, termasuk juga adalah ahli ya. Seharusnya dalam KUHP yang baru ini ada perimbangan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya terhadap bukti-bukti yang dimiliki oleh Pak Jokowi, kemudian bukti-bukti yang dimiliki juga oleh para tersangka, semuanya harus diakomodir gitu loh. Karena apa? Proses pembuktian pidana itu adalah proses pembuktian yang equal, yang imbang, tidak berat sebelah. Ya, begitu juga dengan pemenuhan bukti-bukti gitu. Alat bukti misalnya, alat bukti juga harus berimbang antara kedua gitu ya. Dan satu hal yang ingin aku informasikan lagi bahwa ternyata berkas perkara itu belum dikembalikan lagi oleh penyidik Polda Metro Jaya kepada jaksa penuntut umum sampai hari ini. Sudah lewat tenggang waktu 14 hari. Berarti udah ada tenggang waktu, sudah lewat. Harapannya apakah memang harusnya ini dihentikan Bang atau bagaimana? Bukan soal hentikan tidak hentikan, tetapi yang penting dalam kita melaksanakan suatu proses hukum adalah kita harus patuh terhadap prosedur. Ya, namanya aja hukum acara pidana. Hukum acara itu kan berarti hukum tentang prosedur, hukum tentang tata cara, bagaimana penyelidikan dilakukan, bagaimana penyidikan dilakukan, bagaimana penuntutan dilakukan, bagaimana persidangan dilakukan, dan bagaimana eksekusi terhadap putusan. Itu semua diatur di dalam hukum acara. Sama halnya juga ketika P19 atau berkas dikembalikan dengan petunjuk, kemudian undang-undang telah memberikan tenggang waktu atau batas waktu, penyidik harusnya juga memperhatikan tenggang waktu gitu. Tenggang waktu yang dimaksud di dalam pasal 61 ayat 3 KUHP yang baru adalah tenggang waktu 14 hari. Tidak boleh lebih dari 14 hari karena itu ketentuan undang-undang. Undang-undang telah memberikan kaidah bahwa penyidik ketika menerima P19 maka tidak boleh lewat dari 14 hari. Karena itu ketentuan hukum acaranya. Kalau kemudian ini berkas dikirimkan, ya bisa saja jaksa akan memberikan keputusan gitu loh. Apakah berkasnya dikembalikan lantas tidak bisa di P21-kan ataukah kemudian dikembalikan bersama dengan SPDP-nya? Sehingga kalau dikembalikan bersama dengan SPDP-nya karena penyidik telah lewat dari 14 hari, maka peristiwa hukum ini tidak ada lagi di Kejaksaan DKI Jakarta, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Artinya secara hukum jaksa telah menutup pintu terhadap perkara ini. Seharusnya jaksa juga kalau mau komitmen dan konsisten melaksanakan KUHP yang baru, begitu berkas perkara ini dilimpahkan lagi dan sudah lewat dari tenggang waktu 14 hari, ya harusnya jangan di P21-kan. Itu. Jadi bukan karena kemauan kami, bukan, tapi itu kemauan undang-undang. Itulah hukum mengaturnya demikian gitu. Kalau nggak mau begitu, ya monggo, hukum jangan bikin begitu gitu loh. Masalahnya hukum acara kita ngaturnya begitu. Kalau Polda kemudian tidak bersandar pada hukum acara pidana, ya suruh sandaran kita apa dong? Betul. Kita negara hukum. Negara hukum basisnya adalah semua proses penegakan hukum harus berdasarkan regulasi, kaidah, norma atau undang-undang. Seperti itu ya. Bang Jack mau tambahkan sedikit, Bang? Iya. Bang, tambahkan sedikit, Bang. Nah, udah. Seperti itu, Mbak. Oke, Bang, terakhir. Ini ada kita dapat info bahwa mohon maaf nih rekan Abang katanya dilaporkan oleh pihak sana, seperti apa nih Bang? Ya, soal laporan itu memang kita baru mendengarkan lewat sosial media ya. Yaitu Bang Refli ya, Bang RH, Refli Harun dilaporkan pada tanggal 26 ya, kalau saya tidak salah ya. Tapi itu kan masih kami dapatkan dari sisi sosial media gitu. Yang pasti adalah laporan-laporan ini kalau menurut saya adalah efek daripada ketidakjelasan penanganan perkara mantan presiden yang hubungannya dengan dugaan ijazah palsu. Seharusnya kalau dari awal ijazah ini bisa dimitigasi dengan baik, mungkin menurut saya tidak perlu memakan banyak korban. Ini kan akhirnya peristiwa pidana atau peristiwa hukum, mohon maaf, yang sebetulnya hanya berkaitan dengan satu lembar ijazah, yang menurut kami inilah satu-satunya ijazah di dunia yang menimbulkan kegaduhan di satu negara, menimbulkan pertanyaan, debat, diskusi berkepanjangan hampir bertahun-tahun, ya cuma punya Pak Jokowi. Seharusnya kalau ini diselesaikan dari awal, tidak perlu ada tersangka dari pihak mereka, tersangka juga dari para pihak kami, tambahan tersangka lagi, atau nanti tambahan laporan lagi. Menurut kami ini adalah snowball efeknya seperti itu.
Bahwa kemudian ada tim kuasa hukum atau rekan kami yang dilaporkan dari sebelah, ya silakan konfirmasi kepada pihak pelapor dan pihak yang dilaporkan. Oke. Kalau kami hanya menyayangkan ya bahwa ternyata efek daripada perkara Pak Jokowi ini akhirnya bukan hanya 4 LP tetapi melahirkan banyak sekali LP. Bang, tapi di sisi lain, mohon maaf sebelumnya, hari ini juga info yang saya dapat bahwa adanya saksi ahli dari pihak Pak Jokowi perihal, mohon maaf, melaporkan Bang Rismon tentang jasa palsu beliau. Abang juga kan mungkin salah satu dari kuasa hukum dari RS ini, seperti apa? Kalau soal Bang Rismon, mohon maaf, saya tidak bisa berkomentar karena tanyakan langsung saja kepada Bang Rismon dan tim kuasa hukumnya gitu ya. Kami tegaskan, kami bukan tim kuasa hukumnya Bang Rismon ya. Kami bukan tim Bang Rismon, kami hanya tim kuasa hukumnya Mas Roy dan kemudian 3 tersangka lain pada klaster pertama. Terkait dengan laporan terhadap Bang Rismon, mohon klarifikasi kepada Bang Rismon. Oke. Oke, teman-teman. Baik. Oke. Ada mau tambahan, Bang? Enggak. Aman ya? Thank you. Ya. Ya, Rip ya, mantap Rip.